Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di ruang belajar hukum yang ringan tapi bermakna. Jadi di episode sebelumnya kita sudah bahas apa itu hukum. Mulai dari definisinya sampai dengan perbedaannya dengan moral. Nah, sekarang kita lanjut terkait dengan fungsi dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Coba deh teman-teman sahabat siar hukum bayangin. Kalau hukum itu diibaratkan kayak sistem lalu lintas, ada lampu merah, ada rambu jalan, sampai ada marka jalan. Semua itu ada supaya apa? Itu agar orang bisa berjalan dengan aman dan tertib. Jadi begitu juga hukum, sahabat siar hukum. Fungsi utamanya adalah menata kehidupan bersama. Supaya apa? Supaya nggak saling tabrakan. Jadi tanpa hukum, ya kuat bisa seenaknya. Sedangkan yang lemah bisa terus ditindas. Dan tujuan hukum itu sendiri cuma jadi mimpi. Keadilan cuma jadi mimpi. Secara umum, hukum punya 3 fungsi, sahabat siar hukum. Pertama, fungsi pengaturan. Kedua, ada fungsi perlindungan. Dan yang ketiga, ada fungsi penyelesaian konflik. Mari kita bahas satu persatu, sahabat siar hukum. Pertama ada fungsi pengaturan. Hukum itu mengatur bagaimana manusia berinteraksi. Mulai dari hal sederhana seperti jual beli, perkawinan, atau kepemilikan sahabat siar hukum. Sampai juga hal-hal yang lebih kompleks seperti tata kelola negara atau hubungan internasional. Tujuannya apa? Biar nggak ada kekacauan. Biar semua orang tahu bahwa kita memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang ahli hukum asal Amerika, yaitu Reski Pon, dia mengartikan hukum itu adalah author of social engineering, alat untuk membentuk masyarakat. Artinya apa? Hukum bukan cuma kumpulan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku sosial agar sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap baik, sahabat secara hukum. Itulah fungsi hukum sebagai keadilan. Yang kedua, sebagai perlindungan. Hukum sebagai perlindungan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak setiap orang. Misalnya, hukum pidana itu melindungi kita dari kejahatan. Hukum perdata melindungi kita dari hak-hak atas harta benda kita. Dan hukum administrasi itu negara melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Jadi hukum itu ibarat payung, sahabat siar hukum. Mungkin kadang terasa ribet, tetapi ketika hujan datang, kita sadar betapa pentingnya perlindungan itu. Yang ketiga terkait dengan fungsi penyelesaian konflik. Dan yang ketiga, hukum itu berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, yang dimana kalau dua pihak berselisih seperti perjanjian atau dalam kasus-kasus pidana, hukum itu memberikan jalan keluar yang adil. Melalui apa? Tentunya melalui lembaga peradilan. Jadi tanpa hukum, konflik hanya akan diselesaikan dengan kekuasaan atau kekerasan. Tetapi dengan adanya hukum, ada suatu proses, ada aturan main, ada keadilan yang ingin dicari bersama. Itulah fungsi dari hukum itu sendiri. Selain dari fungsi, ada juga tujuan hukum, sahabat siar hukum. Kalau tadi kita berbicara terkait fungsinya, sekarang kita bahas soal apa tujuan hukum.
Tapi sebelum kita masuk tujuan hukum, ada suatu pertanyaan, sahabat hukum. Sebenarnya hukum ini kita mau membawa kemana? Kita mau bawa kemana hukum ini? Ada banyak teori terkait dengan hukum ini. Salah satunya adalah Gustav. Gustav ini mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ini merupakan pendapat dari Gustav yang sering kita dengar terkait dengan tujuan hukum itu. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum. Jadi tanpa keadilan, hukum kehilangan ruhnya, sahabat share hukum. Bayangin aja, kalau orang kecil itu dihukum berat, tetapi orang yang berkuasa bisa bebas. Kenapa? Karena punya uang, punya koneksi. Ini merupakan bukan hukum ketika terjadi begitu. Itu merupakan ketimpangan. Makanya hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Tujuan hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Hukum juga harus bermanfaat untuk orang banyak. Artinya apa? Setiap aturan yang dibuat harus bisa membawa kebaikan. Jikalau ada undang-undang yang malah buat rakyat susah, berarti tujuannya nggak tercapai. Kenapa? Hukum yang baik itu bukan cuma tertulis rapi di atas kertas, tetapi apa? Bisa dirasakan manfaatnya dalam kehidupan yang nyata. Sedangkan yang terakhir adalah terkait dengan kepastian hukum. Jadi tujuan hukum itu yang terakhir adalah kepastian hukum. Hukum harus memberikan kepastian. Orang harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itulah kepastian. Kalau hukumnya berubah-ubah, tergantung siapa yang berkuasa, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Jadi keadilan tanpa kepastian, hukum bisa jadi kacau. Kepastian tanpa keadilan, hukum ini bisa menindas rakyat. Jadi 3 dari tujuan hukum ini, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, itu harus berjalan beriringan, sahabat secara hukum. Jadi hukum itu bukan cuma alat kekuasaan ya. Hukum itu adalah penjaga harmoni yang mengatur, melindungi, dan menyelesaikan perbedaan. Kenapa? Tujuannya bukan cuma menertibkan, tapi juga memanusiakan manusia. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai apa? Sebagai orang yang harus tahu hukum. Karena semakin kita paham hukum, maka semakin kita bisa menjaga keadilan. Bukan cuma keadilan untuk diri kita, tetapi untuk semua orang. Jadi sahabat secara hukum, di episode berikutnya kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi, yaitu sumber dan jenis hukum dari konstitusi sampai hukum adat. Jadi kita bakal lihat bagaimana sih hukum terbentuk dan dari mana ia mendapatkan kekuatannya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Siar Hukum, ruang belajar hukum yang mencerahkan tanpa menggurui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.